Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan kita sudah mau masuk musim liburan di Lebaran kali ini teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya yang akan melakukan mudik, saya doakan semoga mudik Anda lancar ya sampai dengan kampung halaman Anda. Dan semoga saja di musim liburan Lebaran kali ini teman-teman, Anda bisa bertemu dengan keluarga, lalu juga bisa menikmati liburan yang menyenangkan ini teman-teman semuanya. Dan kali ini teman-teman kita mau melakukan analisa overview market secara keseluruhan sebelum kita lebaran ya, sebelum kita masuk libur lebaran teman-teman. Karena kita pengen tahu jangan sampai porto kita oke lah liburan mungkin bagus, tapi jangan sampai porto kita juga ikut merah seperti baju saya kali ini teman-teman ya. Jadi kita harus melakukan analisa dulu sebelum kita masuk ke dalam musim libur lebaran kali ini teman-teman. Dan saya akan memberikan market overview teman-teman atau analisa secara keseluruhan dari Bitcoin Dominance Total Tree, dan kita juga akan lihat apakah bakal datang yang namanya all season di tahun 2025 teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman silahkan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sudah muncul. Jadi ini adalah Bitcoin teman-teman di time frame one day, dan saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga Bitcoin-nya teman-teman ya. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, di pergerakan harga Bitcoin saat ini adalah rebound-nya. Jadi rebound-nya ini sekarang membuat pergerakan harga Bitcoin naik kembali ke sekitar 86.000 per video ini dibuat teman-teman ya. Dan terbawanya sekitar 76 ribuan sekian ya. 76.000 sekarang sudah naik ke 86 ribuan dolar atau naik sekitar 10.000 dolar teman-teman ya. Dan ini sebenarnya cukup bagus ya. Artinya pergerakannya cukup cakep, cukup indah. Karena kalau misalkan kita lihat dari pergerakan tren naiknya memang harus terjadi seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan nih, memang harus terjadi seperti ini ya. Artinya pergerakan naik itu kan harus membentuk higher high, higher low, kemudian higher high lagi yang lebih tinggi lagi, lalu membuat higher low lagi, tapi tidak lebih rendah dari higher high yang sebelumnya. Jadi artinya higher high sebelumnya kan ada di daerah sini nih teman-teman, perhatikan ya. Nah, ini ada sekitar daerah sini nih, ya kan? Dan ya, dia tidak berhasil lewat ya.
Artinya kalau kemarin dia berhasil lewat, memang ada potensi untuk turunnya jauh lebih tinggi banget, tapi again, dari history yang ada sampai kemarin tahun 2021, selama bullish season teman-teman, itu pergerakan harga time frame daily untuk Bitcoin itu tidak pernah melewati MA 365 seperti yang saya tampilkan di layar ini buat teman-teman semuanya. Jadi garis kuning bawah ini adalah moving average 365 teman-teman. Dan biasanya saya menggunakan ini untuk sebagai acuan atau patokan saya kalau Bitcoin ini sudah masuk ke bearish season atau bullish season teman-teman. Dan selama pergerakan yang sering terjadi selama ini belum pernah dalam bullish season Bitcoin tuh passing area MA 365 ya. Jadi ini juga sama. Ini dia tidak berhasil pas area sini, tidak berhasil turun dan juga tidak melewati higher high yang sebelumnya dan akhirnya Bitcoin bisa naik kembali ke atas teman-teman ya dengan pergerakan kurang lebih sekitar $10.000 kenaikannya ya. Jadi ini cukup bagus menurut saya dan mudah-mudahan nanti habis ini Bitcoin akan terus membuat pergerakan yang makin tinggi sehingga harga altcoin juga jadi ikut kedorong teman-teman dan ya mudah-mudahan sampai satu titik Bitcoin akan stagnan dulu ya biar altcoin dan juga memecoin punya kesempatan untuk ngejar dump kemarin teman-teman ya karena dump kemarin cukup lumayan parah untuk beberapa altcoin dan juga memecoin ya ada yang minus sampai 90-an% ya paling nggak recovery kayak 50% kayak gitu ya. Nah ini untuk Bitcoin-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat dari time frame daily-nya, Bitcoin ini sudah mulai naik ya dan sudah membuat higher low teman-teman ya. Dan kalau sudah higher low muncul, maka berikutnya adalah targetnya adalah bikin higher high. Dan higher high-nya sudah pasti akan lebih tinggi dari higher high sebelumnya yaitu di angka $109.000. Expect-nya bakal akan ada di sekitar 120 sampai dengan $130.000. Dan menurut saya ya prediksi saya all time high Bitcoin akan ada di range segitu untuk cycle kali ini teman-teman ya. Kalau sampai 200.000 sampai 300.000 ya agak lebay sih menurut saya ya. Jadi yang lebih make sense itu adalah sekitar 120 sampai dengan $130.000. Ya kalau bisa naik ke 150 semuanya happy teman-teman ya. Tapi jangan terlalu greedy karena berbahaya kalau kita greedy banget. Oke? Nah, ini adalah Bitcoin, teman-teman ya. Sekarang, saya akan bawa teman-teman untuk lihat dari Bitcoin dominance dulu, karena kita pengen tahu altcoin nasibnya gimana sih, memecoin juga nasibnya gimana, karena sempat dump lumayan parah, teman-teman ya. Oke, kita ke Bitcoin dominance, teman-teman. Kita akan lihat pergerakan dari Bitcoin dominance ya. Nah, teman-teman lihat dari time frame daily, Bitcoin dominance ini masih strong ya, masih cukup kuat banget ya. Dan mungkin pergerakan beberapa hari juga tidak akan terlalu signifikan ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat dari pergerakan, misalkan saya buka dari parallel channel ya, kita lihat dari sini, kita tarik garis lurus saja dari sini, ini masih oh ya sorry maaf salah. Saya pakai parallel channel teman-teman ya, kita tarik dari bawah sini naikin ke atas ya. Nah ini aja masih lumayan kuat ya, artinya masih pergerakan naik. Tapi memang di area sini sudah ada sideway area ya di sini teman-teman ya. Ini sudah ada area sideway ya. Nah, mudah-mudahan Bitcoin dominance nanti setelah ini lebih ke sideway atau kalau bisa turun ya. Kalau bisa dia turun sehingga dominasi Bitcoin jangan tidak terlalu strong lagi dan itu memberikan kesempatan buat altcoin dan juga memecoin untuk bisa naik teman-teman ya. Dan ini dari sisi Bitcoin dominance ya. Kita lihat dari total tree-nya teman-teman. Oke, perhatikan total tree-nya. Total tree ini akan menjadi acuan dari harga altcoin dan juga memecoin karena total tree ini di luar dari Bitcoin dan juga Ethereum ya. Dan teman-teman perhatikan ini saya udah bikin garis trend line ini lurus ke bawah ya kan. Dan sekarang harga sedang sentuh di area trend line ya. Kalau pergerakan sih masih tren turun kalau kita lihat sekilas ya. Ini higher high, higher low, lower high, lower low, terus ini lower high lagi, lower low yang di sini, dan sekarang membuat lower high di sini ya. Nah, saya nggak tahu nih, apakah setelah ini dia akan bikin, harusnya sih bikin lower low dulu ya. Artinya mungkin altcoin, memecoin mungkin masih akan turun dikit ya. Tapi berikutnya yang saya harapin adalah dia akan membuat perubahan tren dan akhirnya membuat tren naik teman-teman setelah ini ya. Nah, setelah ini harapan saya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan dia nggak passing pun,
ya misalkan nggak lewatin trendline-nya ya, dia masuk sini terus turun lagi, oke lah, jangan turun melewati batas sebelumnya dulu ya, akhirnya dia punya kesempatan untuk bisa naik. Tapi kalau misalkan dia berhasil passing sini, itu bagus banget teman-teman ya, dan saya berharap justru seperti ini kejadiannya, ya, sehingga nanti dia akan turun ke area sini, lalu akan membuat pergerakan yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi mudah-mudahan sesuai dengan skenario yang saya desain atau saya bikin di layar ini buat teman-teman lihat untuk total tree teman-teman. Kalau skenario yang seperti ini, maka altcoin dan meme coin punya kesempatan untuk naik setelah kemarin dump cukup lumayan parah, ya kan? Sampai dengan 90-an% untuk beberapa koin ya. Artinya banyak koin yang dumpnya luar biasa teman-teman. Dan itu tidak memberikan kesempatan untuk altcoin dan meme coin untuk bisa naik cukup lumayan tinggi. Sekarang coba kita lihat di total market cap teman-teman ya. Saya akan buat teman-teman untuk melihat dari total market cap-nya. Dan kalau teman-teman lihat dari total market cap-nya, kita akan buka di overview market-nya teman-teman ya. Market cap-nya kita buka dari sini aja deh ya. Nah, secara market cap teman-teman bisa lihat Feed and Greed itu ada di angka 34 dan ini sudah lebih baik dari kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin lumayan parah teman-teman ya, bahkan sampai 10 aja teman-teman Feed and Greed-nya. Luar biasa. Jadi ketakutan orang itu mengerikan sampai angka 10. Tapi sekarang sudah ada di angka 34, artinya sudah mulai membaik. Dan saya yakin ini akan terus naik ya sampai di angka 50, bahkan di atas itu nanti akan membuat orang menjadi FOMO kembali atau menjadi greedy kembali dan mulai banyak yang akan melakukan pembelian aset kripto lagi. Dan ya, itu akan mendorong harga kripto kembali naik, teman-teman. Nah, untuk all season index-nya, teman-teman, itu di angka 19 dari 100. Masih jelek banget. Ya, karena Bitcoin dominance-nya masih terlalu kuat, teman-teman, ya. Jadi, all season ini mungkin baru akan terjadi setelah kita nanti melihat Bitcoin dominance ini mulai turun, dan Bitcoin itu sudah paling nggak di atas 100 ribuan dolar ya. Baru kelihatan all season-nya itu bisa datang atau tidak. Ada beberapa pendapat bilang all season sudah lewat Pak dari tahun kemarin ya, 2024 kemarin di Q4 tahun 2024 ya. Tapi ada yang bilang ya masih belum, bakal ada all season yang lebih tinggi lagi yang akan datang di tahun ini 2025. Pendapat siapa yang paling benar ya kita nggak tahu teman-teman ya. Semua orang bisa berpendapat, even ahli sekalipun boleh ngomong begini, boleh ngomong begitu, nggak masalah. Tapi at the end, market lah yang akan menentukan kira-kira bakal all season apa tidak ya. Tapi kalau saya sih masih optimis teman-teman, all season itu bakal akan terjadi. Tapi memang untuk beberapa koin tidak akan bisa mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi teman-teman. Karena gini ya, kalau misalnya teman-teman ngerti tentang dunia keuangan, intinya kan adalah uang masuk dan uang keluar ya. Jadi koin saat ini koin banyak banget teman-teman. Koin itu luar biasa banyak banget dan ada beberapa koin yang sudah dapat atensi yang luar biasa, dan kalau misalkan atensinya itu tinggi banget, maka besar kemungkinan adalah money flow-nya masuk ke dalam koin itu. Jadi sekarang tergantung nih, mana koin manakah yang bakal dapat atensi yang paling banyak, itu akan mengalami pumping yang luar biasa. Kalau atensinya kurang, walaupun dia punya utility bagus, percuma ya, karena bagaimanapun dana itu akan masuk ke dalam koin yang punya atensi yang besar ya. Ya, dan mudah-mudahan lah teman-teman ya, all season tahun 2025 ini masih bisa terjadi ya. Harapan saya juga begitu, karena bagaimanapun banyak sekali orang yang sudah lumayan kena floating ya, lumayan kena floating minus dari dump kemarin dari bulan Desember sampai sekarang ya. Jadi saya berharap juga ini bisa naik teman-teman. Oke. Nah, ini dari market overview secara total teman-teman yang saya kasih lihat ya. Kalau kita lihat dari koin Clash ya teman-teman, ini ada satu mau saya kasih lihat itu di slide today. Bentar ya, saya kasih lihat di slide today-nya teman-teman. Ya. Ini juga lumayan ya, koin Clash teman-teman bisa pakai ya. Nah, di kuartal pertama di tahun 2025 ya, ini kan masih berjalan ya, Maret masih berjalan ya. Ini kurang lebih minus ya teman-teman ya. Q1 2025 ini minus ya. Nah, harapan saya nanti di Q2 ini bisa
jadi plus ya. Kalau kita lihat berdasarkan histori ya, ini di 2024 kemarin kan minus, terus 2023 itu ada 2 kali dia plus ya, 2 bulan, 2 kuartal betul-betul dia plus ya. Dan saya expect inilah yang akan terjadi teman-teman, atau kita bisa ngikutin data dari 2020, di mana kuartal pertama dia minus, tapi kuartal kedua dia plus lumayan banyak ya. Dan kuartal ketiga, keempat ini juga mendukung untuk dia naik lebih tinggi lagi teman-teman ya. So, saya berharap nanti data ini yang terjadi di tahun 2025, dan kalau data ini terjadi artinya kemungkinan besar harga-harga seperti Bitcoin dan juga altcoin lain itu akan pumping nanti di Q4 teman-teman. Kurang lebih di sekitar bulan 9, bulan 10, sampai dengan bulan 11. Nah, itu adalah waktu-waktu Anda untuk melakukan TP ya, atau penjualan koin yang Anda pegang semuanya. Karena 2026 kita akan masuk ke dalam bearish season teman-teman. Oke. Jadi ini dari sisi Bitcoin quarter return yang kita bisa lihat ya. Kita kembali ke chart dulu teman-teman ya. Kita masuk kembali ke Bitcoin ya. Jadi overall menurut saya untuk Bitcoinnya ini dalam minggu ini terutama ya, karena minggu ini ada beberapa news penting tapi nggak penting-penting amat, nggak sampai yang membuat pergerakan luar biasa. Dan pergerakan yang luar biasa sudah terjadi minggu kemarin teman-teman, yang FOMC, di mana The Fed itu mempertahankan suku bunganya. Jadi pergerakan nggak akan terlalu gimana-gimana sih ya. Dan kita akan lihat nanti dari kebijakan Donald Trump yang terbaru ya, yang ya nggak tahu lah kebijakannya apa yang akan dibikin terkait dengan tarif dan sebagainya. Mudah-mudahan baik untuk kripto sehingga mendukung harga-harga kembali naik teman-teman. Dan saya berdoa mudah-mudahan di lebaran tahun ini teman-teman akan memberikan berkah yang banyak ke dalam aset dan portfolio Anda teman-teman ya. Saya juga berharap demikian ya. Jadi saya selesai untuk pakai overview kali ini teman-teman, dan ini untuk minggu ini teman-teman di musim lebaran kali ini. Dan saya ucapin buat teman-teman untuk menikmati lebaran Anda ya, selamat menunaikan ibadah Anda, ibadah Ramadan masih berjalan, dan selamat untuk Anda yang merayakan Idul Fitri teman-teman di tahun 2025 ini ya. Saya selesai teman-teman, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan tunjukin lagi analisa teknikal berikutnya teman-teman di koin yang lain teman-teman. Dan saya selesai untuk video ini teman-teman, kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.